pagi hari yang indah ini, kita buka dari Alkitab kita pada kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8, ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan yang ke-30. Kalau sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Saya akan baca ayat 28, Bapak Ibu akan membaca ayat 29, dan nanti ayat yang ke-30 kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Amin? 1, 2, 3. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, 2, 3 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Dia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu perlu kita tahu, perlu kita ingat dalam hati kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti ada faedahnya, pasti ada manfaatnya. Apapun itu, pasti ada kegunaannya bagi kita, dan terutama pasti ada berkatnya bagi kita. Nah, tapi sering kita hanya melihat berkat itu dari perkara-perkara atau kejadian-kejadian yang enak-enak aja. Ya, kalau pas kita banyak duit, wah kita senang. Pas kita naik gaji, kita senang. Pas kita semua cukup, semua aman, nyaman, kita merasa itulah berkat. Ya, tapi kalau kita mengalami kesusahan, penderitaan, banyak persoalan, macam-macam persoalan anak, persoalan suami, persoalan istri, persoalan pacar, persoalan teman, persoalan belajar, apalagi persoalan ekonomi. Kita merasa itu suatu kutukan, suatu kesialan. Ya, sering kan kita ngomong sial ya. Nah, itu tuh sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu ya. Jangan kita menganggap itu sebuah kesialan. Tapi itu sebenarnya juga berkat bagi kita. Kenapa bisa jadi berkat? Karena semua persoalan itu pasti dibuat Tuhan untuk memproses kita. Amin ya? Amin. Untuk memproses kita. Ya. Sama lah kayak kita sekolah. Kalau sekolah tidak pernah ada ujian, ya, nggak pernah ada soal yang harus kita buat latihan supaya kita lebih pandai, supaya kita lebih mampu, supaya kita naik kelas. Berarti sekolahnya kan nggak bagus, ya kan? Kalau sekolahnya cuma makan-makan doang, ada sekolah makan-makan soalnya Bu. Kalau sekolahnya cuma makan-makan doang, main-main doang, anaknya bikin PR atau tidak terserah, nggak pernah ada ujian, nah itu pasti kualitas sekolahnya juga nggak bagus. Ya, kalau mau naik kelas, apalagi mau jadi juara, pasti latihan soal. Sama dalam hidup kita juga seperti itu. Persoalan, itu kan persoalan itu dari kata dasar soal. Ya kan, berarti ada soal yang harus di dalamnya kita berlatih untuk mengerjakannya. Supaya apa? Supaya kita naik kelas, supaya kita makin bagus, makin indah, makin pintar, kan begitu, ya. Cuma kita sering nggak bisa menangkap
berkat dari soal ini. Nggak bisa menangkap apa maksud Tuhan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya. Kenapa lah aku harus menikah sama si A? Seandainya aku menikah sama si B, mungkin nasibku nggak kayak gini. Pernah mungkin terbersit dalam hati Bapak Ibu. Ya. Seandainya lah aku dulu sama si Anu, mungkin gak kayak gini lah. Seandainya lah aku dilahirkan dari orang tua yang bukan itu, bukan ini. Ya. Seandainya lah aku jadi anak toke sana, mungkin gak kayak gini keadaanku. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, jangan pernah tidak kita tangkap apa maksud Tuhan. Nah, kita mau belajar apa maksud Tuhan, ya. Kenapa sih kita sering nggak bisa ngerti? Kenapa kita sering nggak bisa paham apa maksud Tuhan? Pertama, kenapa kita nggak bisa dapat makna, dapat berkat Tuhan itu? Pertama, karena kita sering nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya kok Bu, KTP saya Kristen. Percaya Bu. Masa aku gak percaya Tuhan? Nah, kalau percaya Tuhan, kalau percaya Tuhan artinya adalah menganggap Tuhan itu memang betul-betul ada. Menganggap Tuhan betul-betul ada artinya Dia hidup dalam kita. Hidup dalam kita artinya ya sama kayak kita sama orang lain ini berinteraksi. Dia ada. Dia itu kan omnipresent, maha hadir. Dia ada. Berarti segala, seperti saya bilangnya, segala pikiran, perkataan, perbuatan itu kita hati-hati. Karena Tuhan itu ada. Tuhan lihat. Gak boleh sembarangan ngomong, gak boleh sembarangan berpikir, gak boleh sembarangan berkata-kata. Ya, apalagi kata-kata yang sia-sia. Ya, apalagi kata-kata sia-sia, jangan itu. Nah, jadi kita sering gak percaya sama Tuhan. Kita memang KTP Kristen, tapi sebenarnya kita itu prakteknya ateis. Tahu ateis? Tahu ateis ya? Ateis tuh gak percaya Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, percaya itu bukan cuma di mulut dan pengakuan. Bukan cuma di mulut. Ngomong saya percaya dibaptis 4 kali ya Pak ya. Lagi berapa kali dibaptis? 4 kali Pak. Dibaptis, ngaku percaya. Kalau dibaptis kan kita mengaku percaya, mulut kita ngaku, pikiran kita ngaku, tapi perbuatan tercermin nggak bahwa kita menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan itu ada bersama kita. Coba kalau kita lagi bersama bupati, kayak mana kelakuan kita? Dan jaga nggak? Mungkin kan urakan misalnya, mohon maaf tentu sembarangan prakpur kan nggak mungkin, ya kan? Iya kan? Itu kita sama bupati itu aja loh, apalagi sama Tuhan. Ya, mohon maaf, di gereja sana kan, di gereja sini ya, di gereja sana. Kalau sini nggak ada. Lagi ibadah pun asik main HP, ya, asik SMS-an sama orang. Itu berarti nggak percaya sama Tuhan. Ya. Bahkan mungkin yang nggak kelihatan, kalau HP itu kelihatan Bapak Ibu. Pikiran lagi asik pun di gereja, lagi duduk dalam gereja, pikirannya nanti makan apa ya? Nanti mau jalan-jalan kemana ya? Habis ini aku mau bikin apa ya? Main game apa aku habis ini ya? Bapak Ibu, anak-anakku, itulah sikap tidak percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya sama Tuhan, tidak menganggap Tuhan ada, kita tidak tahu maksud dari setiap persoalan atau kejadian yang datang sama kita. Nggak akan tahu, karena kita nggak bergaul sama Tuhan. Nggak pernah bisa tahu, nggak peka kita. Ya. Kedua, kenapa kita nggak bisa rasakan berkat Tuhan melalui persoalan-persoalan kita yang berat? Karena kita selalu, yang tadi saya bilang, menganggap bahwa persoalan atau masalah itu sebagai sebuah kesialan. Ya. Sial, kita rasanya sial. Saya katakan Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, tidak ada kata sial.
Penderitaan pasti datang karena itu proses. Tuhan Yesusnya aja menderita, kok kita nggak mau menderita? Tuhan Yesus tuh pikul salib loh, ya kan? Kemarin saya jatuh Bapak Ibu, jatuh luka ini sakit, jatuh dari kereta kan, sakit. Yang terbayang sama saya apa? Baru kayak gini aja, baru luka gores kayak gini aja, itu pedihnya luar biasa sampai nggak bisa ngangkat tangan, sampai susah, saya apa-apa susah gitu kan. Baru itu lukanya. Saya ingat bagaimana Tuhan Yesus dilukai karena kita. Lukanya tuh gak kira-kira. Luka Tuhan Yesus tuh Bapak Ibu bukan cuma luka lecet. Cambuknya itu, ya pernah saya ceritakan, cambuknya tuh kayak pancing gitu, tapi dia lebar kayak pancing. Jadi kalau dicambukkan ke punggung ini, itu dagingnya itu ikut keluar. Itu baru cambuk. Belum lagi yang dipermalukan, yang diludahi, ditelanjangi, ya, dingin, di luar dia duduk. Itu udara Timur Tengah kalau malam itu minus, ya, minus. Kemudian belum lagi sudah di luka-luka semua itu, Bapak Ibu tahu kan, dikasih anggur yang asam. Bayangkan dia tergantung di kayu salib, dikasih anggurnya itu, kalau Bapak Ibu lihat film-filmnya kan pakai tongkat kayak gitu kan, dan itu apa nggak bertetesan itu di luka-lukanya itu. Bayangkan betapa pedih dan perihnya. Mahkota duri lagi, ya, belum cukup sama itu ditusuk lagi apanya, lambungnya. Ya begitu sakit, tapi itulah cinta Tuhan sama kita. Dan ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita memang tidak akan sampai mengalami penderitaan yang seperti Tuhan Yesus alami sampai mati di salib. Tapi mungkin juga bisa terjadi kalau memang antikris nanti merajalela, ya kan? Bukan nanti, sekarang sudah merajalela. Ya, bisa jadi kita dipertaruhkan apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Bisa jadi. Tapi Tuhan tahu kualitas dan kapasitas kemampuan kita. Tuhan tahu bagaimana toleransi kita terhadap rasa sakit. Tuhan tuh tahu, ya kan? Tuhan tahu sebatas mana kita bisa menanggung sebuah persoalan, sebuah penderitaan. Tuhan tahu. Ya mungkin kalau kayak saya ini mungkin nggak sampai disalib ya. Ya, tapi kita nggak tahu ya maksud Tuhan. Luka kayak gini aja saya mau mati rasanya gitu kan. Tapi dari situ kita belajar melihat bahwa Tuhan punya rencana. Lihat Tuhan Yesus, lihat penderitaan Tuhan Yesus. Rencananya apa? Tuhan Yesus dimuliakan. Ya? Tuhan Yesus dijadikan raja di atas segala raja, dimuliakan di hadirat Tuhan. Kita juga kayak gitu Bapak Ibu. Kita dipilih. Tadi firman Tuhan mengatakan kita dipilih. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Bukan dipilih tahu-tahu masuk surga. Oh, yang ini kupilih masuk surga, yang itu nggak kupilih masuk neraka. Bukan ya, bukan seperti itu Tuhan. Kalau Tuhan seperti itu berarti sangat tidak adil. Tuhan adil. Kita dipilih untuk apa? Untuk apa? Di situ ayat 29. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, itu Tuhan Yesus, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung. Apa yang sulung? Yang pertama. Hah? Pertama bukan terakhir. Yang pertama, anak sulung, anak pertama yang sulung, berarti dia jadi contoh, jadi teladan. Bagi siapa? Yang kita ini, yang dipilih. Kalau orang dipilih bukan ditentukan masuk neraka atau masuk surga, bukan, dipilih untuk berusaha jadi sempurna seperti siapa? Tuhan Yesus, seperti gambaran Tuhan Yesus yang tahan akan penderitaan. Nah, jadi kalau mohon maaf kalau ada gereja-gereja tidak menyampaikan bahwa kita harus tahan terhadap penderitaan, gereja-gereja hanya menyampaikan berkat-berkat saja, tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu. Tidak sesuai. Kok tahu Bu kalau kita dipilih? Nah, kan tanya,
Kok tahu Bu kalau kita memang ditentukan? Tahu. Kenapa? Satu contohnya, Bapak Ibu lahir atau anak-anak lahir dari keluarga Kristen, ya kan? Bapak Ibu Kristen, dari kandungan udah Kristen. Nah, itu salah satu contoh dipilih. Kedua, bukti bahwa kita dipilih, kita berada di wilayah Kristen yang firman Tuhan itu bebas disampaikan. Ada loh di daerah tertentu yang firman Tuhan itu nggak bisa disampaikan, nggak bisa dengar orang. Ya, susah untuk dengar firman Tuhan. Alkitab dilarang. Nah, itu orang-orang yang tidak terpilih. Tapi orang-orang yang tidak terpilih pun kalau dia baik, ya, walaupun dia nggak kenal Tuhan. Kemarin siapa yang ceritanya? Oh, Pak Silaban ya. Pak Silaban cerita, kapan hari itu dia pernah berkunjung ke Jerman, ceritanya. Di Jerman banyak orang ateis, nggak kenal Tuhan, nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak tahu Tuhan, ateis. Tapi mereka sangat baik. Mereka sangat baik, hormat sama orang, tanggung jawab, kerja bagus, antri bagus, di jalan raya bagus, rapi, tidak buang sampah sembarangan. Itu ateis. Ateis adalah orang-orang yang tidak dipilih Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Boro-boro jadi serupa dengan Kristus, dengar tentang Kristus saja mereka tidak, ya kan? Tapi mereka baik. Masa orang yang dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus tidak bisa lebih baik dari mereka? Masa nggak bisa? Ya kan? Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, ya. Orang Farisi itu orang-orang yang benar-benar, waduh, taat sekali itu menjalankan ritual agama. Ritual itu artinya cuma kebiasaan-kebiasaan agama, ya. Kan ada kebiasaan agama. Kalau kebiasaan agama kita tuh kan hari Minggu datang gereja, berdoa pagi, apalagi memuji Tuhan, ya kan, kasih persembahan. Itulah ritual agama kita. Tapi di dalam Kristus Yesus bukan cuma ritual itu yang penting. Ya, Bapak Ibu harus menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Harus tangkap itu. Harus dapat berkat itu. Caranya gimana? Ya cari Tuhan, benar-benar dekat sama Tuhan. Ya, jangan nggak percaya sama Tuhan kayak tadi itu. Nggak percaya sama Tuhan artinya tidak menganggap Tuhan itu ada. Artinya suka-suka hidup sendiri. Ya itu stop yang suka-suka kayak gitu. Jadi kita gimana Bu caranya menangkap berkat Tuhan itu? Bagaimana kita paham bahwa dalam penderitaan itu ada berkat Tuhan? Yang pertama, caranya kita paham. Yang pertama, ya, bergaul sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Jangan bergaul sama hantu. Bergaul sama Tuhan. Kayak mana Bu caranya bergaul sama Tuhan? Kayak mana caranya Bapak Ibu? Kayak mana caranya? Kan Tuhan gak nampak. Kayak mana caranya? Kayak mana caranya? Tuhan gak kelihatan kan? Kayak mana saya bergaul sama Tuhan, Tuhan gak kelihatan? Ya. Kayak mana? Coba. Bisa gak dibayangkan? Bapak Ibu, Tuhan itu maha baik. Ya, kalau kita mencari Dia sungguh-sungguh melalui hati yang takut akan Tuhan. Pertama hatinya dulu takut sama Tuhan. Rasakan Tuhan itu benar-benar ada. Hati dulu. Baru kemudian cari Tuhan melalui apa biasanya komunikasi sama Tuhan. Kalau kita komunikasi sama orang pakai apa? HP, kayak telepon, kita komunikasi sama orang ya. Kalau kita bergaul pertama kali kan komunikasi yang penting. Komunikasi sama Tuhan. Mulai bangun, dijaga. Kalau udah terbangun dijaga. Melalui apa komunikasi sama Tuhan? Doa. Doa, benar.
berdoa itu harus Bapak Ibu. Jangan kalau cuma mau makan aja doa. Ya. Jangan doa. Doa itu kan nafas, ya kan? Nafas kita, nafas hidup. Kalau nggak doa berarti tidak nafas. Mati kamu, mati. Mati. Ayo mulai bangun pagi. Pertama kali cari Tuhan, doa. Latih itu komunikasi pertama sama Tuhan. Ya, komunikasi pertama. Cari terus. Kurang, siang doa lagi kalau sempat. Kalau nggak sempat, dengar firman Tuhan. Itu cara kedua. Dengar firman Tuhan. Alkitab ini begitu tebal. Saya itu kalau menghabiskan satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak cukup 1 tahun. Ya, tapi memang saya bukan asal baca. Saya nggak harus 1 pasal 1 hari, enggak. Saya cari dulu. Mau kadang memang 3 pasal, mau kadang cuma 1 ayat. Saya cari kalau itu betul-betul apa sih artinya, apa maknanya. Makanya saya sering share itu di Facebook. Bukan karena apa, supaya saya ingat. Suatu hari nanti saya baca lagi, oh iya saya ingat, saya harus kayak gini. Ya. Bukan karena mau sombong-sombongan saya share di Facebook firman, supaya saya ingat aja. Saya orangnya lupa. Kalau saya cuma catat-catat, catatannya jadi banyak, nanti saya cari bingung lagi di buku mana, gitu kan. Tapi suatu hari kalau Facebook kan bisa ingatkan, ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih fasilitas itu, fasilitas media sosial itu, puji Tuhan. Fasilitas media sosial Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk kita dekat kepada Tuhan, atau kita juga bisa gunakan untuk jauh dari Tuhan. Itu pilihannya sama kita. Sama, penderitaan juga kayak gitu, masalah juga kayak gitu. Kita bisa gunakan itu untuk kita makin berkenan, makin berproses, makin indah di hadapan Tuhan, atau juga kita bisa gunakan untuk mengutuki Tuhan. Ya, Tuhan kok kayak gini kali hidupku, kok sial kali hidupku. Bisa, ya, kuncinya sama kita. Nah, jadi kalau kita sudah dekat bergaul sama Tuhan, serius koneksinya sama Tuhan ini, signalnya kuat, koneksinya bagus, ya, barulah kita bisa memandang segala sesuatu melalui kacamatanya Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini paling sulit. Lihat semua perkara melalui cara pandangnya Tuhan. Kalau kita pakai mata kita sendiri, cara pandang kita sendiri, kita lihat orang lain kesal, bikin sakit perut, sakit hati, sakit telinga, sakit mata. Kalau orang, karena orang misalnya ada kan orang yang betul-betul menjengkelkan gitu loh. Udah dikasih yang baik, milih yang buruk. Ya, beberapa waktu ini baru kemarin sih, saya punya saudara. Saya memang terganggu dengan ini gitu ya. Dan ini tadi pagi saya minta ampun sama Tuhan. Terganggunya gini, ini saudara sendiri gitu. Pertama dia bilang, "Dak, nanti anakku masuk situ ya, biarin masuk situ." Oke, iya. Berikutnya dia ngomong, "Dak, tapi aku belum punya uang, belum panen." Nggak apa-apa, nanti dicicil, karena TK kita bisa mencicil kan, semua kita tahu. Bisa cicil pelan-pelan, nggak apa-apa. Ya, jangan karena dan mengalami hepeng, jangan karena uang jadi terhambatlah pendidikan bereku itu. Udah kan? Tahu-tahu lama-lama masuklah dia ke TK yang saya tahu itu TK cuma makan-makan gitu loh. Bukan merendahkan TK lain ya, mohon maaf Bapak Ibu, karena anak-anak TK itu juga kemudian banyak les di sini gitu loh. Karena memang mutunya kita bisa compare ya, kita bisa bandingkan mutunya di sini dengan yang sana. Bukan memburukkan, bukan termasuk, tapi sayang gitu loh. Kita sudah kasih kesempatan, kita sudah kasih fasilitas gitu, kok dia nggak mau memanfaatkan. Hanya saya nggak tahu gara-gara mungkin sana lebih murah atau apa gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi fasilitas yang bagus dia buang hanya demi perkara yang murah. Nah, kita juga sering kayak gitu Bapak Ibu. Kemuliaan yang akan kita dapat
jatah warisan kita yang harusnya kita dapat dari Tuhan Allah semesta alam, kita buang, kita singkirkan hanya demi kesenangan sesaat. Sering loh kita tuh kayak gitu. Jadi kita nggak bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata Allah. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ini perkara ini kenapa ya kok bikin saya sakit hati ya, saya bilang gitu. Oh, saya sakit hati dengan ini. Akhirnya saya bilang, ya kenapa ya sakit hati ya? Sukacita, Tuhan harusnya kasih sukacita yang besar buat saya. Karena apa? Dia nggak jadi beban bagi saya. Ya. Kalau namanya saudara itu kan kadang bebannya lebih berat loh Bapak Ibu. Dia nggak bayar gitu kan, padahal kita butuh biaya operasional. Ya udahlah, kan gitu-gitu kita. Ya kan, jadi beban. Tuhan kasih aku sukacita untuk hal ini. Tapi saya mau belajar satu hal, bahwa ketika saya juga membuang kemuliaan yang harus saya dapat, yang seharusnya saya miliki hanya demi kesenangan saya sesaat. Kesenangan sesaat itu aku banyak Bapak Ibu. Kesenangan sesaat, ya merokok lah, togel lah, minuman keras lah. Kesenangan sesaat kita tukar dengan kebahagiaan kekal. Rugi kita, rugi kita. Dan jelas Tuhan sakit hati. Tuhan taruh perasaan itu mau ke saya kok sakit hati ya Tuhan. Tapi akhirnya udahlah, ngapain sakit hati ya, itu yang sering saya bilang, nanti terlepas dari hadirat Tuhan, terbuang dari hadirat Tuhan itu bahaya Bapak Ibu, bahaya. Jangan karena kesenangan sesaat kita buang berkat kekal itu. Nah, jadi kalau kita melihat sebuah masalah, sebuah persoalan melalui kacamata Tuhan, kita nggak akan sakit hati sama orang. Akan sakit hati, kita mengasihi orang, kita punya belas kasihan, kita punya tanggung jawab dalam hidup ini. Ya, sama kayak anak-anak sekolah. Kalau dia percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu ada di depan mata dia, sama lagi ada guru di depan mata dia, dia pasti baik. Mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan benar, tidak malas-malasan. Bantu orang tua dengan benar, dengan tanggung jawab, tidak malas-malasan. Itu kalau anak Tuhan. Tapi kalau bukan anak Tuhan, tapi kalau anak iblis, dia gak peduli. Mamanya capek, bapaknya capek, dia gak akan peduli. Bapak Ibu, ya, kita mulai dari sekarang juga harus kita latih anak-anak kita untuk hidup bertanggung jawab. Tapi pertama kali kita dulu yang bertanggung jawab. Kalau kita tidak bertanggung jawab, jangan harap anak-anak kita bisa mencontoh. Tapi anak-anak yang baik, walaupun misalnya orang tuanya tidak bertanggung jawab, mohon maaf orang tuanya nggak sekolah, orang tuanya miskin, tapi sebagai anak Tuhan yang benar, kalau kamu anak Tuhan, kalau kamu mau dikasihi Tuhan, kalau mau masa depanmu bagus, perhatikan pelajaranmu, kerjakan tugasmu dengan benar, bantu orang tuamu dengan segenap hati. Itu anak Tuhan. Ya, kerjakan dengan tulus. Baru Tuhan memperhatikan kita. Kalau enggak, mohon maaf, terbuang dari hadirat Tuhan. Terbuang Bapak Ibu. Pilih sendiri ya. Jadi kita mau lihat, berkat dari persoalan, berkat dari penderitaan itu adalah sebenarnya berkat kekal, berkat abadi. Berkat kekal, berkat abadi apa? Nanti ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di langit baru dan bumi baru, itu yang kita mau kejar. Kalau berkat dunia ini gampang kita cari, kita kerja keras, hemat, gak boros, pasti kita kaya, pasti kita cukup. Gak usah lah dulu kaya ya, cukup ya. Kalau kita dikasih Tuhan kaya, berarti kita harus berbagi sama orang. Kalau kita dikasih Tuhan lebih, berarti kita juga bisa bantu saudara-saudara, bantu orang tua ya. Kalau kita dikasih lebih, kalau kita cukup ya, kita harus bertanggung jawab untuk kecukupan itu juga, bukan mengharap jatuh dari langit juga, kita bertanggung jawab. Jadi itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita tangkap. Berkat kekal ini, jangan kalau lihat berkat, sekali lagi, kalau lihat berkat jangan cuma perkara-perkara yang enak-enak di dunia ya, bukan. Berkat kekal itu yang paling penting ya. Kenapa? Di ayat yang ke-30 ya, dan mereka yang ditentukannya dari semula, yang dipilih tadi, orang-orang dipilih tadi,
Mereka juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka juga dimuliakannya. Dimuliakannya. Sama Bapak Ibu dengan waktu kita sekolah. Di bumi ini sama seperti sekolah kehidupan. Mungkin waktu kita belum cukup umur, dulu-dulu sekolah tuh jadi beban. Ya kalau kerjain PR malas, suka-sukanya. Tapi kita makin dewasa, makin ada soal, makin ada PR, ada masalah, tambah umur, kita kerjakan dengan baik. Sekolah itu adalah kebutuhan. Ya kan? Sekolah adalah kebutuhan. Kalau kita makin umur, makin dewasa, ya mungkin kalau anak TK kan maunya main-main aja. Tapi lain halnya dengan yang sudah kelas 6, udah SMP, apalagi SMA. Sekolah itu adalah kebutuhan. Jadi persoalan dalam hidup kita itu juga adalah kebutuhan. Jadi jangan takut ada masalah, jangan takut ada persoalan, jangan takut ada beban. Lewati saja, jangan terus termenung 3 jam ya 3 jam termenung, nengok sawah sana, nengok kambing tetangga, termenung 5 jam. Ada masalah, kita cari solusi. Kita harus bertanggung jawab terhadap masalah kita, harus kita cari bagaimana caranya menyelesaikan ini. Ya, contoh, masalahnya masalah keuangan. Berarti kita harus cari cara gimana caranya supaya datang uang, kerja, berusaha, ya kan? Masalahnya masalah sakit penyakit, Bu. Contoh, saya sakitnya apa? Darah tinggi kalau saya ini, ya kan? Kalau darah tinggi, hipertensi, berarti solusinya saya tidak boleh makan yang enak-enak, ya kan? Karena makan enak tuh memicu darah tinggi. Saya makannya harus banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran, kan kayak gitu. Itu solusinya. Solusi saya jelek, Bu. Saya ini jelek. Ya kalau kita jelek, cari cara supaya kita cantik, supaya kita ganteng. Gimana caranya? Jaga kebersihan badan, potong rambut yang bagus, ya kan? Dandan itu tidak harus mahal, yang penting hanya bersih. Dan Bapak Ibu tahu kan ada yang namanya inner beauty. Nah, kok saya sampai ke situ ya? Inner beauty itu, kecantikan itu tidak kecantikan, kegantengan, bukan cuma dari luar, bukan karena make up, bukan karena apa, tapi dari sini. Saya sering tuh bilang ke believe lagi. Ya kan? Believe lagi. Kalau ganteng atau cantik itu, kalau orangnya pinter, hatinya baik, nggak usahlah pinter tapi hatinya baik, orang pasti sayang. Ya kan? Hatinya nggak baik, hatinya harus baik. Otaknya pinter, hatinya baik, jeleknya kayak apapun orangnya, pasti orang lain sayang. Tapi kalau walaupun gantengnya kayak si siapa minta film sekarang yang ganteng? BTS. Ya Princess. BTS. Enggak ganteng BTS. Kayak siapa? Blackpink perempuan ya. Nah, kayak siapa lah? Kayak aku nggak tahu bintang film sekarang. Jongkok, kayak Jongkok. Jongkok itu artis Korea, Pak. Penyanyi dia. Katanya sih ganteng, aku pun nggak tahu yang mukanya yang mana. Aku tengok orang tuh mukanya sama semua soalnya. Jadi aku nggak tahu muka yang mana. Nah kayak si Jongkok gitu, ganteng kayak gitu tapi orangnya jahat, males mandi, bau ketek, ya kan? Pasti orang juga nggak suka, bodoh pula, nggak mau belajar, ya bodoh, nggak suka. Percaya kata ibu itu nak, ya, Reguel, Billy, Petrus, Franz, itu, Pak Geri, Pak Rian, Pak Nisa, Pak Rian yang mana namanya dia kan Pak Nisa, iya kayak gitu Bapak Ibu. Jadi masalah harus kita selesaikan dan masalah itu juga harus kita tangkap bahwa itu adalah proses untuk kita mendapatkan berkat kekal. Ingat ya, berkatnya berkat kekal, bukan berkat fana. Berkat kekal berarti kemuliaan bersama dengan Tuhan nanti di langit baru dan bumi baru. Berkat fana, harta duniawi,
berhak kita dapatkan, berhak dicukupkan oleh Tuhan, ya, kalau kita hidup bertanggung jawab. Makanya 3 pilar kita, yang ketiga adalah tanggung jawab. Harus tetap tanggung jawab. Yang sekolah tanggung jawab, sebagai bapak rumah tangga tanggung jawab, sebagai ibu rumah tangga tanggung jawab. Semua tanggung jawab. Apa yang harus kita kerjakan? Kita kerjakan dengan maksimal, bukan setengah-setengah, maksimal. Segenap hati, segenap jiwa, segenap raga. Seperti firman Tuhan mengatakan, kalaupun engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah seperti untuk seperti untuk Tuhan. Jangan setengah. Amin ya. Amin. Amin. Haleluya. Kita tutup ibadah kita. Kita lagi berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau menerima doa berkat.